Masyhur dalam hadits Nabi, kisah Tamim dari seorang pendeta Nasrani yang sudah memeluk Islam dan menjadi sahabat Nabi. Ia bercerita tentang pengalamannya bertemu dengan Dajjal. Suatu hari ia berlayar bersama 30 orang laki-laki dari kabilah Lakam dan Juzam dari Syam, kemudian mereka terombang-ambing di lautan selama 1 bulan. Akhirnya mereka terdampar di sebuah pulau. Di pulau tersebut mereka bertemu dengan makhluk berambut lebat yang bisa berbicara. Makhluk tersebut mengaku bernama Al-Jasasah. Kemudian Al-Jasasah memerintahkan Tamim beserta rombongan untuk memasuki sebuah istana. Di dalamnya istana itu mereka menemukan seseorang pria bertubuh sangat besar dan tinggi, kedua tangannya dibelenggu ke lehernya. Antara kedua lututnya dan mata kakinya dirantai dengan besi. Laki-laki itu pun bertanya kepada mereka, "Beritahukan padaku tentang mata air Zugar." Mereka menjawab penuh dan memancar. Ia bertanya lagi, "Bagaimana keadaan danau Tabariyah?" Mereka menjawab, "Airnya melimpah sampai ke sisi-sisinya karena banyaknya air." Dan menghembuskan 3 kali semburan. Kemudian ia bertanya lagi, "Beritahukan padaku tentang kurma baisan yang ada di antara Yordania dan Palestina, apakah sudah berbuah?" Mereka menjawab, pohon tersebut berbuah setiap tahunnya. Dan terakhir ia bertanya tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah sudah diutus? Kami menjawab, ya. Ia melanjutkan, apakah orang-orang mentaatinya atau mengingkarinya? Kami menjawab, mereka menaatinya. Lalu kami bertanya, siapakah dia? Manusia besar itu berkata, aku adalah Al-Masih Dajjal. Lelaki itu berkata, seandainya aku lepas dari ikatanku ini, maka tidaklah akan aku tinggalkan satu daratan pun melainkan akan aku singgahi dengan kedua kakiku ini, kecuali Thoibah, sebab aku tidak kuasa menyinggahinya. Thoibah adalah Madinah. Pulau tersebut dikatakan berada di Laut Syam, Laut Arab. Ciri-ciri fisik Dajjal. Dajjal adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia adalah keturunan Bani Adam. Ayah ibu dan nenek moyang Dajjal adalah keturunan Yahuza, sehingga mereka adalah Yahudi Madinah. Keluarga Dajjal merupakan penyembah berhala. Ayah dan ibunya menikah selama 30 tahun, namun keduanya belum dikaruniai anak. Setelah itu keduanya melahirkan bayi yang sebelah matanya buta, di kota Samirah, Palestina. Dajjal mempunyai wajah seperti Nabi Isa alaihi salam, sehingga dia dijuluki Al-Masih ad-Dajjal, yang artinya Al-Masih palsu. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Rasulullah bermimpi tawaf di sisi Ka'bah, ketika itu beliau melihat seorang laki-laki. Dia berwajah tampan, berambut ikal, dan kepalanya meneteskan air. Lalu Nabi pun bertanya, siapakah dia? Orang-orang pun menjawab Isa bin Maryam. Kemudian di belakangnya, Rasulullah melihat seorang laki-laki wajahnya kemerah-merahan, rambutnya keriting dan mata kanannya buta, seolah-olah matanya buah anggur yang menjorok. Rasulullah kembali bertanya siapa dia. Kemudian orang-orang mengatakan, dia adalah Dajjal. Dajjal adalah ujian terbesar umat manusia sejak zaman Nabi Adam hingga umat akhir zaman. Begitu bahayanya fitnah Dajjal hingga Rasulullah bersabda, sungguh aku mengingatkan kalian tentang Dajjal, dan tidak ada seorang pun Nabi melainkan telah mengingatkan kaumnya tentang Dajjal, dan akan aku jelaskan kepada kalian tentangnya suatu hal yang belum pernah dijelaskan sebelumnya. Sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah sedang Allah tidak buta sebelah, tertulis di antara kedua matanya kafir, yang akan bisa dibaca setiap orang mukmin baik dia pandai membaca ataupun tidak. Tanda-tanda kemunculan Dajjal. Kemunculan Dajjal adalah pertanda kiamat besar akan tiba. Dalam sebuah hadits, Nabi menerangkan tanda kemunculan Dajjal sebagai berikut. Ramainya Baitul Maqdis adalah tanda kehancuran kota Madinah, hancurnya kota Madinah adalah tanda terjadinya peperangan besar, terjadinya peperangan besar adalah tanda dari pembukaan kota Konstantinopel, dan pembukaan kota Konstantinopel adalah tanda keluarnya Dajjal, hadits Sunan Abu Dawud. Dari hadits Nabi ini, umat muslim akan memenangkan perperangan akhir zaman dan membebaskan Baitul Maqdis di bawah pimpinan Imam Mahdi. Di awal tahun ke-7 sejak perperangan maka Dajjal akan muncul. Dalam waktu 3 tahun menjelang munculnya Dajjal adalah waktu yang sangat sulit, manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana manusia akan ditimpa oleh kelaparan yang sangat hebat. Pada tahun pertama Allah akan memerintahkan kepada langit untuk menahan sepertiga dari hujannya, dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan sepertiga dari tanaman-tanamannya. Dan pada tahun kedua Allah akan memerintahkan kepada langit untuk menahan 2/3 dari hujannya dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan 2/3 dari tumbuh-tumbuhannya. Kemudian di tahun yang ketiga Allah memerintahkan kepada langit untuk menahan semua air hujannya, maka ia tidak meneteskan setetes air pun, dan Allah memerintahkan kepada bumi untuk menahan semua tanaman-tanamannya, maka setelah itu tidak dijumpai satu tanaman hijau yang tumbuh dan semua binatang yang berkuku akan mati, kecuali yang tidak dikehendaki oleh Allah.
Kemudian para sahabat bertanya, dengan apakah manusia akan hidup pada saat itu? Rasulullah menjawab, tahlil, takbir dan tahmid akan sama artinya bagi mereka dengan makanan. Menjelang turunnya Dajjal, dunia akan mengalami tahun-tahun tipu daya, yaitu tahun orang-orang pendusta dipercayai orang dan orang jujur tidak dipercayai. Orang yang tidak amanah dipercayai dan orang amanah tidak dipercayai. Dan manusia akan menghadapi fitnah al-ahlas. Rasulullah menjelaskan apa itu fitnah al-ahlas, yaitu adanya permusuhan dan peperangan. Kemudian fitnah kesenangan yang muncul dari seorang laki-laki ahli baitku. Ia mengaku berasal dari keturunanku, padahal bukan. Wali-waliku hanya orang-orang yang bertakwa. Kemudian orang-orang akan bersekutu dengan seorang laki-laki layaknya pangkal paha yang bertumpuk di tulang rusuk, yaitu kesepakatan yang semu. Kemudian akan muncul fitnah seorang yang buta dengan kekuasaan. Tidak seorang pun dari umat ini kecuali ia akan mendapat satu tamparan di mukanya, artinya bencana kerusakan darinya. Ketika fitnah itu telah dianggap usai, namun fitnah tersebut justru berkelanjutan. Seorang laki-laki yang paginya beriman akan menjadi kafir di waktu sore, sehingga manusia akan menjadi dua kelompok, sekelompok orang yang beriman dan tidak ada kemunafikan dalam keimanannya, dan sekelompok orang yang penuh kemunafikan dan tidak ada keimanan padanya. Jika kondisi kalian sudah begitu, maka tunggulah munculnya Dajjal pada hari itu atau keesokan harinya. Kemunculan Dajjal. Ketika manusia dilanda kekeringan dan kelaparan yang hebat, maka dari Khurasan akan muncul Dajjal. Dengan membawa segunung roti dan sungai penuh air, dia akan berkata, aku adalah seorang nabi. Padahal tidak ada nabi setelah Rasulullah. Ia akan diikuti oleh 70.000 Yahudi Asbahan, yang mengenakan jubah berwarna hijau. Kemudian dari situ Dajjal akan mendatangi setiap negeri, ia akan mendakwakan dirinya kepada penduduk di negeri itu dengan mengatakan, aku adalah Rabb kalian. Padahal manusia tidak akan bisa melihat Allah kecuali setelah meninggal. Bersamanya ia membawa surga dan neraka. Surga Dajjal sejatinya adalah neraka. Dan neraka dari Dajjal adalah surga Allah. Dajjal itu nanti akan berkata, akulah Tuhan sekalian alam, dan matahari ini berjalan dengan izinku. Untuk menunjukkan kebenaran perkataannya, Dajjal akan menahan matahari, sehingga satu hari lamanya menjadi 1 tahun, 1 bulan atau 1 minggu. Setelah dia tunjukkan kehebatannya menahan matahari itu, dia berkata kepada manusia, sekarang apakah kamu ingin supaya matahari itu berjalan? Mereka semua menjawab, ya, kami ingin. Maka dia tunjukkan lagi kehebatannya dengan menjadikan 1 hari begitu cepat berjalan. Banyak orang akan terpesona pada kemampuan Dajjal dan menyembahnya. Selanjutnya Dajjal akan mendatangi satu negeri demi negeri di bumi ini. Saking cepatnya perjalanan Dajjal, hingga Rasulullah mengibaratkan kecepatan Dajjal seperti awan hujan yang ditiup angin. Di setiap negeri yang disinggahinya akan terjadi fitnah. Jika suatu negeri, penduduknya mendustakannya, maka tidak satu binatang ternak pun yang tersisa melainkan akan binasa. Dan jika suatu negeri, kemudian penduduknya membenarkannya, maka ia memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, maka turunlah hujan, dan memerintahkan bumi supaya menumbuhkan tumbuhannya, maka tumbuhlah tumbuhannya. Sehingga binatang pada saat itu menjadi lebih besar dan lebih gemuk dibanding dengan masa-masa yang telah lalu, paling besar lambungnya dan paling banyak air susunya. Sehingga setiap negeri yang didatangi, Dajjal akan mendapatkan ribuan hingga jutaan pengikut. Baik itu manusia ataupun setan yang menyamar menjadi manusia, para setan akan membuat tipu daya tanpa henti untuk menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya. Kemudian Dajjal mendatangi perkampungan yang tinggal puing-puing dan berkata kepadanya, keluarkan harta simpananmu. Lalu Dajjal meninggalkannya dan kekayaan-kekayaan bumi mengikutinya seperti lebah mengikuti ratunya. Dan di antara fitnahnya juga adalah seperti mukjizat Nabi Isa alaihi salam, Dajjal juga dapat menghidupkan kembali orang yang mati. Ia akan berkata kepada seorang Arab, pikirkanlah olehmu, sekiranya aku dapat membangkitkan ayah dan ibumu yang telah mati, apakah kamu akan bersaksi bahwa aku adalah Rabbmu? Laki-laki Arab tersebut menjawab, ya. Kemudian muncullah setan yang menjelma di hadapannya dalam bentuk ayah dan ibunya, maka keduanya berkata, wahai anakku, ikutilah ia, sesungguhnya dia adalah Rabbmu. Sesungguhnya hari-harinya Dajjal hidup hanyalah selama 40 hari, hari pertama bagaikan setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan dan sisa hari-hari tersebut seperti percikan api, yang cepat terbangnya. Jika salah seorang berada di pintu Madinah di pagi hari, maka belum sampai pintu yang lain ia telah berada di sore hari. Dajjal akan memasuki dan menguasai semua tempat di dunia, kecuali Mekah dan Madinah, karena di setiap pintunya dijaga oleh malaikat dengan pedang yang terhunus.
Dajjal akan singgah di pinggiran kota Madinah, kemudian dia menghentakkan kakinya, maka kota Madinah bergetar dengan 3 kali guncangan, lalu keluarlah orang-orang munafik laki-laki maupun perempuan menemui Dajjal. Kota Madinah pun terbebas dari orang-orang keji sebagaimana tukang besi menghilangkan karat pada besi, dan hari itu disebut dengan hari pembersihan. Pada hari itu keluarlah seorang lelaki yang terbaik di antara manusia, dia menemui Dajjal dan berkata, "Aku bersaksi, bahwa kau adalah Dajjal, yang telah diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kami." Dajjal berkata, "Bagaimana pendapat kalian jika aku membunuh orang ini lalu menghidupkannya lagi, apakah kamu masih meragukan perihalku?" Bala tentaranya berkata, "Tidak." Kemudian Dajjal memerintahkan agar pemuda tersebut disembelih dengan gergaji dari kepala sehingga terbelah dua searah dengan kedua kakinya. Dajjal meletakkan kedua bagian tubuh itu terpisah, dengan jarak seperti pemanah dengan targetnya. Dajjal pun berjalan melalui kedua bagian itu, serta berkata kepadanya, "Bangkit dan berdirilah tegak." Tiba-tiba lelaki itu hidup kembali dan bangkit dengan wajah yang tersenyum dan berseri-seri. Lalu Dajjal bertanya kepadanya, "Apakah kamu belum beriman kepadaku?" Ia menjawab, "Malah pengetahuanku tentang engkau bertambah jelas." Kemudian orang mukmin itu berkata, "Hai sekalian manusia, sesungguhnya Dajjal tidak akan bisa berbuat seperti ini lagi kepada siapapun setelah aku." Dajjal lantas memegang orang mukmin itu untuk disembelih kembali, tetapi Allah menjadikan anggota badan yang berada di antara leher dan tulang belakang itu seperti tembaga. Sehingga, Dajjal tidak mampu untuk membunuhnya. Kemudian Dajjal memegang kedua tangan dan kedua kakinya, lantas dilemparkan ke suatu tempat yang orang-orang menyangka bahwa tempat itu adalah neraka, tetapi sebenarnya ia dilempar ke dalam surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laki-laki itu adalah umatku yang mendapatkan derajat yang paling tinggi di surga." Saking dahsyatnya fitnah Dajjal ini, Rasulullah bersabda, bahwa setiap mukmin, yang berada di negeri yang dimasuki Dajjal akan berlari menghindarinya hingga ke gunung-gunung. Dan para lelaki akan mengikat perempuan-perempuan di rumah agar tidak menemui Dajjal. Dalam kurun waktu 40 hari tersebut, hampir seluruh penduduk dunia akan menjadi kafir. Hanya tinggal sedikit orang beriman yang tersisa, makanan mereka adalah zikir-zikir mereka, yaitu tahlil, tasbih dan tahmid. Dan mereka berkumpul di Baitul Maqdis, di bawah pimpinan Imam Mahdi. Turunnya Nabi Isa bin Maryam. Setelah tidak berhasil memasuki Madinah, para malaikat memukul wajah Dajjal hingga ia berpaling ke arah Syam. Ketika itu di Syam berkumpul para mukminin, tepatnya di Baitul Maqdis, dengan pemimpin mereka yaitu Imam Mahdi. Dajjal dan bala tentaranya pun menuju Syam. Di saat itulah, Nabi Isa Al-Masih asli akan turun di Menara Putih di Damaskus dengan mengenakan dua baju yang bercelup minyak zafaran, seraya meletakkan kedua tangannya di atas sayap dua malaikat. Bila ia menundukkan kepala, air menetes, dan bila ia mengangkat kepala keringatnya bercucuran seperti mutiara. Tidaklah orang kafir mencium bau nafasnya, kecuali mati dan bau nafasnya sejauh matanya memandang. Subuh hari di Baitul Maqdis, para mukminin akan menunaikan sholat subuh berjamaah. Imam Mahdi hendak maju menjadi imam. Saat itu Nabi Isa datang, maka Imam Mahdi pun mundur, supaya Nabi Isa maju untuk mengimami sholat. Nabi Isa lalu meletakkan tangannya di antara dua bahunya sambil berkata, "Majulah kamu dan pimpinlah sholat, karena sesungguhnya ia ditegakkan untuk kamu." Akhirnya Imam Mahdi pun mengimami mereka sholat, dan ketika sholat telah usai, Nabi Isa berkata, "Bukalah pintu." Mereka pun membukakan pintu, ternyata di belakang pintu, Dajjal telah menunggu bersama dengan 70.000 orang Yahudi, masing-masing dari mereka memiliki pedang terhunus yang terbuat dari emas dan berjubah besar berwarna hijau. Ketika Nabi Isa memandang Dajjal, Dajjal pun meleleh hancur, sebagaimana garam yang meleleh di dalam air. Kemudian dia lari, dan Nabi Isa menemukannya di pintu timur kota Lut, lalu membunuhnya. Kaum muslimin di bawah pimpinan Nabi Isa dan Imam Mahdi pun bertempur dengan pasukan Yahudi, bala tentara Dajjal. Maka Allah menjadikan kekalahan orang-orang Yahudi, di mana tidak ada satu makhluk pun yang diciptakan Allah, yang dijadikan perlindungan oleh mereka melainkan Allah akan menjadikannya berbicara. Mulai dari batu, pohon, dinding dan binatang ternak kecuali pohon gorkot. Sebab ia termasuk dari pohonnya mereka yang tidak mau bicara. Lalu makhluk Allah yang lain angkat bicara, "Wahai hamba Allah yang muslim, di sini ada orang Yahudi, kemarilah dan bunuhlah dia." Setelah itu Isa putra Maryam, mendatangi suatu kaum yang dijaga oleh Allah dari Dajjal. Ia mengusap wajah-wajah mereka dan menceritakan derajat mereka di surga. Nabi Isa akan memerangi manusia hingga mereka masuk ke dalam Islam. Ia memecahkan salib, membunuh babi dan membebaskan jizyah pajak. Dan akan tinggal di dunia selama 40 tahun. Setelah itu ia meninggal dan kaum muslimin mensalatinya. Berlindung dari Dajjal.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menceritakan kepada umatnya tentang Dajjal, kemunculan dan fitnahnya. Rasul juga menjelaskan bagaimana cara berlindung dari fitnah Dajjal, seperti yang diriwayatkan di banyak hadits. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika saat Dajjal keluar aku masih bersama kalian maka akulah yang akan melindungi kalian darinya. Namun jika ia keluar dan aku tidak lagi bersama kalian, maka setiap orang harus melindungi dirinya sendiri. Allah adalah pelindung bagiku dan setiap muslim. Barang siapa dari kalian berjumpa dengannya, hendaklah ia bacakan awal surat Al-Kahfi, sebab itu akan melindungi kalian dari fitnahnya." Para ulama menyebutkan jika kita membaca 10 ayat pertama Al-Kahfi, sebagian lagi menyebutkan 10 ayat terakhir Al-Kahfi, maka kita akan selamat dari fitnah Dajjal. Dan siapa yang membaca surat Al-Kahfi di setiap Jumat maka dia akan selamat dari fitnah Dajjal. Cara lain untuk meminta perlindungan dari Dajjal kepada Allah adalah dengan berdoa di saat tasyahud sebelum salam. Jika salah seorang di antara kalian tasyahud, hendaklah meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara, yaitu siksa jahanam dan siksa kubur, dan fitnah kehidupan dan kematian, serta keburukan fitnah Masihid Dajjal. Semoga kita bisa terhindar dari fitnah Dajjal, dan menjadi bagian mukmin di belakang Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihi salam. Amin.